Haleluya, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sungguh saya sangat senang hari ini bisa bersama-sama dengan saudara di rumah Tuhan. Saya yakin, saya percaya kita semua datang dengan tujuan yang sama. Kita rindu memuji, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siapkan hati kita mau datang menyembah Yesus. Kami datang padamu Tuhan membawa iman percaya kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur.
Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Adalah Tuhan yang kami andalkan. Adalah Tuhan pembuat mujizat demi mujizat dalam kehidupan setiap kami. Dengan apa kami balas Tuhan? Segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Selain lewat pujian kami, penyembahan kami. Selain lewat hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas pujian penyembahan kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan sama-sama nyatakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Nyatakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Nyanyikan semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kau sungguh dahsyat Tuhan, yeah. Sama-sama menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan. Come on. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama sorakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi kita nyatakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Namamu dahsyat, yeah. Seberapa banyak kita percaya? Sama-sama sambil bertepuk tangan. Kami yakin dan percaya Engkau sungguh dahsyat. Kita sama-sama nyatakan sekali lagi dengan iman kita. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan sekali lagi. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. You are good
you Jesus. Tepuk tangan bersama-sama. Come on. Yeah. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Ini pujian kami Tuhan. Come on we say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's worship Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Nyatakan bersama-sama. You are good. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita. Jesus. You are so good. Mari sama-sama nyatakan saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Semuanya nyatakan. People from every nation and tongue. Oh, kemudian silakan katakanmu. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody say, you are good. Woo! Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama tepuk tangan saudara. Yang terbaik bagi Yesus. And we say, you are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. Sekali lagi sama-sama. You are good all the time and all the time. You are good, you are good all the time and all the time. You are good. Woo! Yang percaya punya Tuhan yang baik, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama nyatakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Dengan segenap hatimu saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Amin. Sekali lagi sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue. Sampai katakan tinggi. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Jemaat saja sama-sama nyatakan. Come on. We worship. Come on. For who you are. We worship you, Jesus. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are.
hidup saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali hari ini saya Dia Hapsari dapat kembali hadir menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang telah kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. NDC Women, Kamis 5 Oktober pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dukung dan doakan groundbreaking pembangunan NDC PIK 2 The Core pada Sabtu 14 Oktober pukul 10. Jujur kami merasa terberkati banget. Ada banyak ya berkatnya setelah beberapa kali mengikuti Strong Merit ini, di mana kami berdua belajar mengatasi berbagai macam perbedaan seperti karakter, kebiasaan maupun latar belakang kami berdua. Lewat program SMC ini, kami bisa melewati setiap masalah kecil maupun masalah besar dalam pernikahan kami. Pada waktu sehat maupun sakit. Sehingga pernikahan kami menjadi lebih kuat, menjadi utuh, dan bertumbuh dengan baik di masa mendatang. Terima kasih NDC sudah menyiapkan program SMC ini untuk kami. Ibadah dan perayaan HUT NDC ke-32, Minggu 8 Oktober di seluruh jadwal ibadah raya. Disertai dengan special performance, serta pemutaran kilas balik sejarah berdirinya Naufiri Discipleship Church. Ibadah akan dilayani oleh Senior Pastor Josia Abdi Saputra. Ikuti Encounter Night pada Rabu 4 Oktober pukul 19 bertempat di NDC Bewok. Mari menyembah dan berdoa membawa permohonan kita kepada Tuhan. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, membawa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama kita nyanyi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Mari sama-sama bangkit berdiri dan serukan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Serukan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. There is no one else like You. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yesus, tiada seperti Engkau. Jesus, there is no one else like You, Jesus. We worship You. Mari sembah Yesus, sebab Dia hadir di tempat ini. Mari dengan segenap hatimu, angkat tanganmu tinggi, and we say, sebab Kau besar, perbuatan-Mu Engkau Allah yang ajaib. Jesus, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti, tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes Jesus, tiada seperti. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi, lebih lagi. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes Jesus, there is no one else like You. Oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami. Tuhan, kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Dan firman-Mu berkata, siapa yang lapar dan haus, merekalah yang akan dipuaskan. Puaskan setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, sama-sama katakan
Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Iya, puji Tuhan saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Yosia dan juga seluruh pengerja dan hamba Tuhan di tempat ini yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Saudara, tadi pagi saya menyampaikan tentang panggilan dan pilihan. Tidak semua orang yang dipanggil itu dipilih, saudara. Ya, perjalanan hidup kita seperti bangsa Israel. Karena itu kisah dari perjalanan bangsa Israel ditulis, kata Alkitab, sebagai peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di zaman akhir ini. Ya, apa yang menjadi peringatan bagi kita? Tuhan memanggil mereka dari Mesir, dari tanah perbudakan. Untuk menuju ke satu tempat, yaitu tanah perjanjian, tanah yang penuh berkat. Tetapi semua yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun. Kecuali Yosua, Kaleb dan Musa yang diizinkan Tuhan untuk masuk, kecuali Musa tidak masuk. Yang selanjutnya hanya yang berusia 20 tahun ke bawah yang boleh diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tidak semua yang dipanggil itu bisa menjadi terpilih. Karena itu Yesus berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tidak semua orang Kristen itu akan masuk surga. Katakan bersama. Maksudnya amin. Enggak usah panjang-panjang saudara ya. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Katakan amin ya. Saudara, kenapa? Karena hanya mereka yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya yang akan masuk sampai ke tujuan di dalam kekekalan. Sorga itu bukan barang murahan. Ya, sorga itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Dan kita bersyukur kita hari ini semua saudara dan saya dipanggil dan juga dipilih oleh Tuhan. Berapa banyak yang merasa dipanggil oleh Tuhan? Angkat tangan. Yang merasa saja, yang tidak merasa tidak apa-apa. Yang merasa terpanggil ya. Karena kita sudah terpanggil maka kita harus menjadi terpilih. Dipanggil itu anugerah. Tapi menjadi orang yang terpilih itu adalah perjuangan kita bersama. Semua Israel terpanggil keluar. Tapi pada akhirnya yang dipilih menjadi orang-orang yang boleh masuk hanya mereka yang taat kepada Tuhan. Mari kita lihat bersama 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, kalau saudara lihat judul perikopnya adalah panggilan dan pilihan Allah. Ayat yang ketiga berkata di sana begini saudara, kita baca sama-sama ya ayatnya 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat ini berkata karena kuasa ilahinya. Kuasa ilahi yang diberikan kepada Kristus, Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh. Karena sebelum dipanggil kita ini semua hidupnya salah. Tapi ketika dipanggil mengenal Yesus, hidupnya jadi saleh, ya. Karena belum tentu orang yang namanya saleh itu hidupnya saleh. Bisa jadi namanya saleh hidupnya salah. Tapi semua kita yang dibenarkan harusnya kita menjadi saleh. Oleh apa saudara? Dikatakan di sana, oleh pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang mengaku Kristen tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengenal jalan Tuhan. Bagaimana mungkin ya membaca saja aku sulit. Kita nggak pernah baca Alkitab. Kita nggak pernah tahu Tuhan itu bagaimana. Kita tidak tahu cara kerja Tuhan. Bahkan kita nggak tahu rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Saya menemukan di dalam pelayanan saya 80% masalah yang terjadi dalam hidup orang Kristen itu adalah karena kebodohannya. Dan bukan karena kehendak Tuhan. Alkitab berkata kalau kita menderita karena kehendak Tuhan, itu adalah kasih karunia. Tapi kalau kita menderita karena kebodohan, ya itu sudah nasibmu. Amin apa amin? Nggak ada amin lagi. Sulit ya khotbah di jemaat ini ya.
banyak kelihatan, banyak orang tapi bilang amin tuh susah sekali loh ya. Tadi pagi juga begitu, tapi akhirnya mereka bersemangat saudara. Mereka bukan cuma amin, tepuk tangan saudara. Jadi saya juga jadi semangat. Karena susah loh khotbah di depan orang pakai masker itu, saya nggak tahu saudara itu senyum atau marah. Muka saudara tegang semua sama saya. Dan itu mengintimidasi. Jadi pengkhotbah itu enggak gampang saudara. Karena kita ini ngomong kita butuh dukungan. Kalau saudara menunjukkan respon, saya semangat. Tapi kalau saudara tidak menunjukkan respon, apalagi hanya tatapan mata yang tajam. Nanti saya selesainya cepat dan saya bilang Tuhan tidak berbicara lagi. Mari kita tutup dalam doa. Jadi tolong berespon, katakan semangat luar biasa. Haleluya. Nanti saya kasih banyak jadwal buat di sini kalau begini. Ya, saudara, dikatakan kita harus mengenal Tuhan. Yang belum menikah berapa banyak di sini yang belum menikah? Banyak nih anak-anak muda saya lihat ya, puji Tuhan Anda cinta Tuhan, Anda masih datang ke gereja. Yang masih jomblo, enggak apa-apa biar tua masih jomblo, angkat tangan saja. Nanti saya doakan supaya Anda dapat jodoh. Lebih baik jomblo tapi happy. Daripada udah nikah terus nggak happy. Kasihan deh lo. Udah nggak bisa memilih lagi, sudah nasib. Saya mau tanya sama saudara, satu saat ada yang tanya sama saya, Bu, jodoh itu takdir atau nasib? Takdir itu suratan Tuhan nggak bisa dirubah. Nasib itu saudara yang bikin sendiri. Yang bilang nasib angkat tangan. Yang bilang jodoh itu nasib, ya nasib. Angkat tangan coba tolong. Berarti lagi menanggung nasib ya Pak. Angkat tangannya sambil sedih gitu. Saya ini loh Bu, nasib ya nasib. Dapat istri model begini ya sudah nasib saya. Yang bilang jodoh itu takdir siapa? Angkat tangan. Yang lain ini maunya apa? Yang bingung angkat kaki saja. Orang itu kalau nggak mau jawab biasanya sombong. Karena dia takut salah. Nggak apa-apa saudara. Saudara benar, saudara salah tidak dapat sepeda juga. Tapi dua-duanya benar, yang ngomong nasib benar, yang ngomong takdir benar. Kalau engkau berjalan dan mengikuti jalan Tuhan, maka itu akan jadi takdir. Sudah ditentukan rencanamu. Ya, yang Tuhan sudah sediakan tuh di depan, engkau tinggal jalani dan engkau ambil. Itu rencana Tuhan. Tapi kalau yang bikin jalan sendiri, ya itu jadi nasib. Takdir itu sesuatu yang dari Tuhan. Saya sama suami saya ini takdir kita berjodoh. Masalah buat lo. Kayaknya kok gak seneng ya. Takdir, saya sama suami ini takdir saudara. Kenapa saya bilang takdir? Karena dulu waktu saya bertobat pertama kali, saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Ya akhirnya saya mulai mengenal dia, saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam loh. Waktu saya pertama bertobat, ini benar Pak, saya enggak bercanda. Bapak kok ketawanya terkeke-keke begitu ya? Ini lagi gak humor, ini lagi beneran loh. Kayaknya ya mengejek ya ketawanya itu ya. Jadi ya saya nih dulu muslim, papi saya haji, saya bertobat tahun 95, lalu saya jadi Kristen 96, ketahuan saya diusir dari keluarga saya. Ya ada gosip yang itu nggak benar, Bu Debbie itu dari dulu udah Kristen, maminya Manado. Memang mami saya Manado. Tapi dari kecil kami muslim karena papi saya muslim saudara. Sampai sekarang kakak-kakak saya juga masih muslim. Saya bertobat tahun 95 kenal Yesus, lalu saya diusir dari keluarga. Saya mulai mengenal Tuhan. Saya baca Alkitab 1 hari itu 6-7 jam. Saya baca Alkitab. Saya catat semua ayat yang saya dapat. Saya mengerti rencana Tuhan. Semua diubah Tuhan. Paradigma saya diubah Tuhan. Semua yang salah dulu diubahkan Tuhan. Contoh saudara. Dulu saya kalau cari pacar, cari jodoh yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi. Ya, ini kebanyakan perempuan begitu di sini. Yang laki-laki juga banyak matre. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, Tuhan ubahkan. Pokoknya nomor 1 pastikan dia laki-laki atau perempuan. Karena sekarang banyak yang cucok. Ya, hati-hati saudara, di sini tapi tidak ada, amin. Tidak ada yang ngaku. Bertobat. Bertobat ya, bertobat. Maaf ya, saya cuma mau bilang,
Kucing aja tahu loh, kucing betina itu takdirnya kawin sama kucing jantan. Anjing itu tahu takdirnya anjing jantan, naksirnya anjing betina. Lah kalau ada orang laki-laki naksir sama laki-laki, kan lebih gila dari kucing toh. Saudara pernah lihat kucing jantan, ketemu kucing jantan terus gini, meow. Nggak ada, dalam sejarah itu saya belum pernah lihat. Kalau ada manusia begitu, itu bejat saudara, bertobat, masih ada kesempatan. Jangan sampai dihukum kayak Sodom dan Gomora. Hati-hati, hati-hati ya. Lalu saya kenal Yesus, saya jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan ubahkan paradigma saya. Saking cintanya sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya tidak mau menikah. Saya sama Tuhan sudah cukup. Satu kali saya lagi berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo, masalah lagi. Ya. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau saya harus menikah, nggak usah mengejek gitu kalian berdua. Saudara, lalu saya mulai berdoa, Tuhan kalau memang ada jodoh saya minta jodoh bukan pacar. Saya nggak mau cari pacar, saya cari jodoh. Ya, nggak usah gonta-ganti pacar yang muda-muda, bilang amin. Buang tenaga, buang pikiran, buang ongkos, buang pulsa. Tunggu yang dari Tuhan yang terbaik. Daripada engkau gonta-ganti pacar, melanggar kekudusan, engkau bersinah, engkau melakukan percabulan. Enggak usah. Saya tunggu yang dari Tuhan. Akhirnya saya mulai berdoa. Saya pelayanan di Solo, saya ketemu suami saya di Solo. Jadi suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Kita menikah saudara, itu aja yang seimbang loh. Saya sudah cari berdasarkan pengenalan saya akan Tuhan. Saya tahu jangan kamu berpacaran dengan yang tidak seiman, apalagi tidak seimbang. Saya melayani Tuhan, saya cari cowok yang melayani Tuhan. Saya tidak mau sama cowok yang merokok. Seganteng apapun kalau merokok, kalaut. Kalaut aja kau. Jadi saya sudah memang itu target saya. Yang wanita-wanita jangan kau mau sama pria yang merokok. Putus saja kalau pacarmu merokok, bilang amin. Gak usah tanya kenapa bu, ya tanya lagi kenapa bu. Orang Kristen emang gak masuk surga kalau merokok. Jangankan ke surga, di pom bensin saja kau tidak diterima. Apalagi kau ke surga. Tepuk tangan. Buat yang merokok ini bertobat. Ya, betul nggak? Satu sekali saya khotbah begini, saudara, ada orang Ambon, saya pulang gereja, saya mau keluar dari gereja itu ke parkiran dikejar sama orang Ambon. Orang Ambon ini kan sangar toh, seng makan mati, makan seng juga mati. Dia kejar saya, ibu pendeta, ibu pendeta. Saya bilang iya pak, kenapa ya? Biasa aja manggilnya pak. Hei ibu tadi khotbah soal rokok toh. Saya bilang, iya kenapa pak? Saya itu, beta itu paling tidak senang kalau ada pendeta khotbah-khotbah rokok. Kenapa? Masalahnya apa? Emang pendeta yang saya minta uang pendeta buat beli rokok? Enggak bapak ini masalahnya apa? Tapi tadi ibu pendeta ada bilang toh. Di pom bensin saya tidak diterima, apalagi di surga. Beta pikir-pikir betul itu ibu pendeta. Jadi memang seringkali khotbah tuh gak usah pakai bahasa-bahasa tinggi. Kita ngomong begitu orang nangkep loh. Jadi ibu pendeta tadi waktu beta dengar itu, beta pikir-pikir betul. Jadi sekarang beta ambil keputusan, beta mau berhenti rokok hari ini ibu pendeta. Terus, ibu bisa tumpang tangan akan beta atau kasih tips supaya beta berhenti merokok. Saya bilang saya tidak bisa tumpang tangan untuk berhenti merokok, tumpang kaki bisa pak. Ya, atau kasih tips ibu pendeta apa yang beta mesti lakukan. Gini pak, bapak kalau merokok mau berhenti itu pasti iblis gak suka. Nanti iblis bujukin bapak lagi, ambil lagi rokok, beli lagi rokok. Gak apa-apa beli aja pak. Terus hidupin pak. Terus waktu mau gini puter apinya taruh bibir. Saya jamin bapak lakukan tuh sehari 3 kali. Maka kau pasti berhenti, kenapa? Bibirmu melepuh. Amin. Mending kan api rokok daripada api neraka.
Jadi wanita-wanita jangan pacaran sama pria merokok. Ya, karena wanita super itu hanya buat pria super. Bilang amin dong yang wanita-wanita ini. Tidak merasa super kau. Engkau telah ditebus, harganya lunas dibayar. Dan hidupmu adalah milik Kristus. Katakan. Akhirnya saudara tepuk tangannya telat. Tetap juga tepuk tangannya. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan yang terbaik. Lalu kami ketemu di gereja. Tempat yang sangat kudus untuk ketemu jodoh. Memang sebaiknya Anda ketemu jodoh itu di gereja. Bukan hanya di gereja, kami sama-sama melayani Tuhan. Saya pikir kalau berantem nanti pasti gini, haleluya kau. Puji Tuhan kau. Kalau marah udah mau marah banget, bahasa roh, saya pikir dulu begitu tuh. Ketemu di gereja hamba Tuhan saudara. Ya kita akhirnya berjumpa lalu kita menikah. Ya saya bilang sama dia, bagi saya pernikahan itu esensinya di pemberkatan bukan resepsi. Jadi nggak usah pesta-pesta besar apalagi pinjam-pinjam uang utang buat menikah. Kalau engkau menikah utang nggak usah nikah. Bilang amin. Nggak ada duit pesta di rumah aja kalau perlu makan Indomie. Yang penting nggak utang. Tuhan gak tertarik dengan pesta-pesta. Orang zaman sekarang, pencitraan. Foto pretuet. Iya kan, pretuet kan? Fotonya di Kutub Utara. Satu di Gunung Es, satu di bawah jurang begini. Foto pakai baju pengantin, satu angkat begini. Sambil senyum. Wet. Kalau sudah menikah, satu di jurang dijorokin. Mati kau sekalian. Bertobat. Nggak penting yang begitu-begitu. Yang penting itu afterweight-nya. Makanya saya selalu kalau foto sama suami saya berdua, kita jalan-jalan kemana, foto berdua selalu saya tulis #afterweight. Amin. Ya. Lalu kami menikah saudara, aduh bayangan saya pernikahan sesama pelayan Tuhan, pasti luar biasa, harmonis, tidak pernah berantem, bahasa roh tiap hari. Karena waktu pacaran kita jarak jauh, kirim-kirimin, mau ngomong kangen aja, pakai ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Rasul Paulus berkata, betapa rindunya hatiku kepadamu. Padahal kan itu ditujukan buat jemaat di Korintus toh. Saking biar terlihat rohani begitu. Pakai ayat saudara, pakai ayat terus ya. Kirim surat pakai ayat, berantem pun pakai ayat. Jangan engkau membangkitkan cemburuku. Amsal 1 ayat yang pret. Waktu menikah saudara, kita punya masalah nomor 1 tuh bahasa. Karena saya orang Sulawesi, lahir di Poso, suami saya orang Solo. Orang Sulawesi kalau ngomong nadanya tinggi terus. Orang Solo kalau ngomong nadanya turun terus. Bayangkan. Jadi kami mengalami konflik yang begitu luar biasa. Padahal sama-sama pelayan Tuhan ini. Iya, saya kalau panggil suami saya baru awal tinggal sama-sama kan, manggil dia, Jo, sini loh. Saya panggil dia Jo artinya bojo. Bukan namanya Jo, Bojo, namanya Daniel. Saya panggilnya Jo, dia panggil saya Non, artinya nonong nih. Gak usah dibuka, makanya saya tutupi poni. Gak usah ketawa gitu Pak. Mengejek sekali kau. Lalu saudara, ya kita menikah. Setiap kali saya manggil dia, Jo, makan sini loh. Dia datang, Bo nih ngomongi alon-alon wai. Lah ngapa? Aku kaget loh. Orang Soloi kaget laporan. Aku kaget loh. Ya saya bilang, ya memang biasa begini. Dia jawab, ojo nesu. Ini tuh enggak nesu, ini biasa. Tapi nadamu tuh nesu. Ora. Stres saudara saya. Berulang-ulang tiap hari mbok kowe iki ngomong Jawa lo say. Saya bilang saya ini besar puluhan tahun di Sulawesi. Nggak bisa saya suruh ngomong Jawa. Bilang iso.
Lalu dia kasih saya tips gini loh, gini. Nek kowe itu meh ngomong Jawa, nada belakangnya turun. Orang Sulawesi ngomong nada belakangnya stres enggak? Jadi saya harus mengingat-ingat setiap kali manggil dia, Jo ayo mangan. Nggak usah tepuk tangan. Itu bukan firman. Itu stres. Ya, stres saya bener. Ya, akhirnya besok keceplos lagi. Jo anu. Mbok kowe iki lho aku kaget. Nek aku kena serangan jantung piye lho. Saya bilang ya wes berarti waktunya. Aduh saudara, saya bayangkan ya itu pernikahan ya. Kita tiap hari cuma ngomong soal bahasa ribut. Sampai hari ini kadang masih keceplosan. Kalau saya bilang, itu anu. Bora sana nesu. Iki nggak ada su. Sampai akhirnya saya belajar nuruti dia. Ya udahlah saya bilang ya udah. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Pret. Pret. Berusaha berubah saudara, tapi bukan yang sesuai firman sih ini ya. Saya itu stres saudara. Ya, sampai akhirnya saya tantang dia, coba kamu ngomong nada Sulawesi. Naikkan nada ujungnya, bisa enggak? Setengah mati juga dia. Lah makanya saya juga begitu. Sampai hari ini saya menikah 21 tahun. Enggak cocok terus kita berdua. Apa yang mencocokkan kami? Cuma satu, firman Tuhan. Kenapa engkau perlu punya pengetahuan kepada firman, mengenal Tuhan? Karena itu yang akan membuat kita cocok. Sekarang kami kembali ke firman aja. Ngikuti maunya dia, maunya saya, nggak pernah selesai. Tapi ketika kita kembali kepada firman, ayo kita lakukan bersama-sama untuk Tuhan. Ya, kalau enggak saudara, hancur rumah tangga kita berantakan. Awal-awal menikah saya layani dia dengan luar biasa. Karena kami masih bulan madu, masih madu semuanya. Madunya masih banyak. Bulan madu 1 tahun 2 tahun. Saya ini orang Sulawesi, akhirnya mulai hamil, punya anak. Anak baru 1 tahun hamil lagi, kebetulan kita kejar tayang. Jadi 1 tahun hamil, 1 tahun hamil ya. Saya nggak pakai pembantu, saya urus anak 3 dengan tangan sendiri. Kalau sekarang orang anak 1, babysitter 3. Bertobat loh ya, bertobat. Jangan bangga, kalau kau siap menikah, siap urus anak wanita-wanita, amin. Ya, jangan cuma kasih suster yang urus, kau yang urus dengan tanganmu sendiri. Ya, urus anak. Ya, saya tuh kadang sebel loh. Saya pernah lihat di kolam renang tuh mamahnya main handphone terus. Anak 1, babysitter 3. Yang bawain makanannya 1, yang dorong gerobak 1, yang bawa tas pakaian 1. Mamanya main game, main handphone. Susternya bilang, Bu ini kasih makan. Makanya nih yang pria-pria hati-hati kau kalau mau menikah. Cari istri yang takut Tuhan. Amin. Yang pinter masak, pinter urus anak, bisa ganti gas. Gak bener. Tanya dulu pacarmu bisa ganti gas gak? Banyak perempuan gak bisa loh ganti gas. Ayo ngaku yang bisa ganti gas apa? Yang gak bisa, ini kayaknya gak bisa semua nih, bertobat ini. Kalau mau jadi istri, setidaknya engkau cari yang pinter bisa masak, bisa urus anak, bisa ganti gas. Yang terakhir kesetrum gak mati. Iya, kalau bisa gak suka minta uang, iya toh? Iya kan bapak-bapak? Kau kawin sama robot sana. Ya, di Jepang banyak laki-laki sakit jiwa. Seorang pria diwawancarai, kenapa bapak menikah sama robot? Saya sudah 3 kali cerai. Saya nikah sama manusia, pusing, otak saya stres, banyak permintaan perempuan itu. Jadi sekarang saya nikah sama robot. Dalam hatiku, belum aja kau lagi berhubungan, dia korslet, mati kau, kesetrum. Orang itu ya namanya orang beradaptasi, makanya kita perlu mencocokkan diri dengan firman. Bukan soal apa kata orang tuamu atau siapapun, tapi apa kata firman Tuhan. Saya sama suami sekarang menjadi cocok. Apa yang mencocokkan kami? Firman Tuhan.
Berantem gak usah lama-lama say. Firman Tuhan berkata jangan marah lama-lama sampai matahari terbenam. Ayo kita berdoa. Komitmen kami berantem cukup 5 menit. Kalau jiwamu sehat bisa, kalau engkau sakit jiwa enggak bisa. Banyak orang Kristen sakit. Pastikan Anda tidak sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan orang gila yang lari-lari di jalan. Kalau itu udah korslet. Yang sakit jiwa itu apa? Dikit-dikit lu marah, dikit-dikit tersinggung. Marah 3 hari 3 malam gak omongan. Ada di sini suami istri berantem 3 hari 3 malam gak omongan? Nggak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang, kita rendam 20 menit ya Pak. Biar dia buka mata di sorga langsung, di rumah Bapak. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Iya toh, daripada gak tobat-tobat. Iya. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Oleh pengenalan hidup kita semakin saleh. Karena kita mengenal Tuhan kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang keempat berkata begini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji apa? Janji yang sangat berharga dan sangat besar. Wow, saudara engkau harus tahu Tuhan sudah menganugerahkan kepada saudara dan saya janji yang sangat besar. Janji-janji yang sangat berharga dan dia mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami itu? Padahal dikatakan dia menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya apa? Oleh janji-janji itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, waktu engkau mengenal Tuhan dengan benar, engkau tahu apa yang dia janjikan. Engkau tahu apa yang dia beri bagi kau. Dan kita diberi kodrat baru, yaitu kodrat ilahi. Waktu engkau hidup dengan kodrat ilahi ini, setan takut sama engkau. Jadi bukan orang yang berdiri di mimbar ini yang setan takut. Bukan yang melayani Tuhan. Bukan WL, singers, pemusik, bukan pengkhotbah. Sekalipun kita ada di mimbar, kalau hidup kita tidak kudus dan tidak melakukan kebenaran, maka setan gak takut. Makanya setan bilang, biarin aja gerejanya penuh, enggak apa-apa. Biar gerejanya penuh. Kenapa? Karena hawa nafsu dagingnya dia tetap hidupi. Selama mereka gak melakukan firman, setan bilang biar aja gerejanya penuh. Saya ditanya orang satu kali, Bu, ibu kalau pelayanan di kota besar sering gak ada yang kerasukan Bu kalau lagi ibadah? Saya ingat-ingat hampir gak pernah memang, tapi kalau pelayanan di desa itu banyak saudara, lagi pujian kerasukan, teriak. Kemarin di Manado saya lagi naikkan pujian, ada yang teriak, wah, bak, menggelepar jatuh. Tapi di Jakarta ini, di gereja-gereja besar di kota itu memang jarang. Dulu pernah ada, lagi pujian jatuh menggelepar. Saya lari mau saya doakan tuh pelepasan. Istrinya bilang, gak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Saya pikir kerasukan. Terus saya mau tengking dalam nama Yesus, gak usah Bu, epilepsi. Terus gimana Bu? Saya panik kan, nanti sadar sendiri. Oh, nggak jadi saya tengking saudara. Lalu dia bertanya begini, kenapa Bu? Di Jakarta, di kota besar jarang orang kerasukan tuh kenapa? Saya pikir-pikir iya juga, kenapa ya Tuhan ya? Lalu Roh Kudus kasih saya pemahaman begini. Kenapa? Karena di kota besar itu, di gereja, iblis sudah tidak kerja, dia cuma kontrol. Dia kontrol apa? Lancar coy, lancar. Ibadah penuh, penuh. Kontrol dia. Setan bilang gini, gak usah kerja. Kenapa? Mereka itu dagingnya, hawa nafsunya udah gede. Gak perlu lagi kita kerja di kota besar. Setan stres di kota besar. Dia gak ada pekerjaan, dia nganggur. Kata setan, saya sembunyi aja di gudang tua, dicari pakai kamera. Buat konten. Buat konten. Sekarang konten tentang setan laku keras, ditonton jutaan orang. Ya, kata setan memang sudah nggak ada harga diri kita ini. Dicari loh saudara, setan nggak ditakuti malah di syuting sekarang itu. Ya lihat banyak kan tayangan-tayangan setan sekarang ditonton. Kata setan, Tuhan saya udah nggak mau jadi setan.
Dan bilang, kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Jangan tepuk tangan, Pak. Tapi memang benar, saudara boleh tertawa tapi bertobat. Kitab Yakobus berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Loh, itu kata Alkitab. Jadi kalau level imanmu cuma sampai berkata engkau dipanggil, engkau percaya kepada Tuhan, berarti engkau satu level sama? Tolong ya dicerna baik-baik, saya ngomong yang kedua kali. Tolong dijawab. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya, berarti levelnya setan, imannya percaya. Nah kalau saudara cuma sampai dipercaya saja levelnya, berarti satu level sama? Nggak usah melotot sama saya, setan. Ya, malah sekarang tuh banyak setan lebih rohani loh. Satu kali ada pendeta lewat di kuburan saudara, tiba-tiba ada kuntilanak keluar, hihihi, pendetanya kaget takut, dia teriak, setan, lari dia. Kuntilanaknya lihat di pendetanya ngomong ini, darah Yesus. Kenapa saudara? Harusnya kan pendeta kalau lihat setan ngomongnya apa? Harusnya kan teriak darah Yesus, ini tidak, malah dia setan, lari dia. Makanya kuntilanaknya bilang darah Yesus. Hati-hati, jangan sampai setan lebih rohani. Ya, kata kuntilanak begini, saya sekarang sudah tidak muncul lagi di kota-kota. Kenapa? Banyak saingan. Kalau saya, kata kuntilanak, baju saya panjang, bolongnya satu tok di belakang. Kalau orang Kristen, udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, Eka bingung, yang setan Eka apa? Ye. Kuntilanak zaman now berubah jadi pelakor, perebut laki orang, jadi simpenan. Di sini ndak ada yang ngaku. Bertobat ya saudara, jangan engkau menyerahkan dirimu kepada kenajisan dan percabulan. Banyak cewek-cewek itu kepengen nggak kerja, tapi punya apartemen, punya mobil, ya dikasih apartemen, dikasih mobil sama sugar daddy. Bapak-bapak manis kan, kalau udah tua jadi daddy sugar, bapak-bapak diabetes. Jadi bapak-bapak jangan sombong kau. Udah tua sok gaya-gayaan beliin cewek muda apartemen, mobil. Lu pikir dia cinta sama lu? Ngaca. Ya dia juga punya pacar. Saya tuh paling jengkel saudara. Ada ibu-ibu konseling sama saya itu, bu, suami saya. Dulu dari miskin, dari nol kami merintis berdua. Punya duit sekarang simpen perempuan yang satu usia sama anaknya. Dia pikir itu perempuan cinta sama dia ya karena uangmu. Ntar juga kalau kau sudah jadi bapak-bapak diabetes, nggak punya uang, dia tinggal kau. Bapak-bapak sadarilah ya, yang berjuang bersama dengan engkau itu istrimu dari kau miskin. Jangan setelah kau jadi kaya, terus kau lupakan istrimu, kau pergi sama perempuan lain, bertobat. Amin bapak-bapak. Amin yang ikhlas. Aminnya kecil redup gitu. Ya, saya mau ngajarin ibu-ibu nih, kalau suamimu selingkuh, nggak tobat-tobat, doakan saja begini. Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Ya, hajar suamiku dengan caramu Tuhan, supaya dia bertobat. Satu kali ada ibu-ibu datang sama saya, bu suami saya selingkuh, doakan bu. Sudah bu, tapi nggak tobat-tobat. Ibu doanya gimana? Tuhan jamah suamiku supaya bertobat. Ganti doanya bu. Gimana Bu Debbie? Tuhan hajar suamiku. Jadi enggak apa-apa doa begitu? Enggak apa-apa. Enggak dosa ya bu? Enggak. Suaminya pulang dia bilang, saya sekarang berdoa buat kamu. Bu Debbie ajarin saya berdoa. Doa apa? Tuhan hajar suamiku. Marah suaminya, dia cari nomor telepon saya. Tiba-tiba saya ditelepon, halo ini dengan pendeta Debbie Basir. Iya pak, ada apa dari mana? Kau pendeta macam apa? Kenapa? Kenapa kau ajar istri saya berdoa, hajar suamiku Tuhan? Oh jadi ini bapak yang selingkuh. Macam apa kau pendeta begitu? Saya bilang, Pak, lu jangan terlalu GR, Pak.
Baca Alkitab. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan, dihajar Pak. Kalau udah gak dikasihi, gak dianggap anak, mati kau lagi selingkuh di hotel, mati kena serangan jantung masuk neraka. Langsung teleponnya nit. Putus, langsung putus. Memang jemaat sekarang ini gak bisa lagi main-main ya. Gak bisa main-main, makanya saya ini juga gak bisa jadi gembala. Ya memang panggilan saya penginjil saudara. Ya saya jadi gembala, bubar semua jemaat, kepahitan sama saya. Ada yang datang, Bu Debbie titip doa buat suami saya. Saya enggak mau berdoa buat suami ibu. Doakan supaya dia bertobat Bu. Enggak bisa, saya enggak bisa berdoa buat suami ibu. Karena kalau berdoa itu harus dari hati Bu. Lah iya ibu doakan, enggak bisa Bu. Aku tidak mencintai suamimu. Tidak Bu. Roma. Ya, kalau saya mencintai suamimu, saya akan berdoa dengan menangis bercucuran air mata. Masalahnya saya nggak cinta sama suamimu. Makanya Bapak Ibu nggak usah titip doa, berdoa Ada yang datang sama saya, Bu Debbie doakan doa sendiri. Kamu punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan. Kamu perlu ketemu Tuhan, kamu perlu mengenal Tuhan. Jangan titip doa, nggak usah cari pendeta, datang di kaki Tuhan berlutut. Nggak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat dan luar biasa, amin. Amin saudara. Ya saya bukan apa-apa, doakan Bu suami saya Bambang Bu. Nah, saudara bayangkan kalau saya menangis buat Bambang di kamar Tuhan. Bambang Tuhan. Terus suami saya datang. Terus dia lihat saya lagi menangis, Bambang Tuhan. Malah rumah tangga saya babak belur. Berantakan gara-gara saya doakan suami ibu. Jangan Bapak Ibu, datang sendiri sama Tuhan. Ya, engkau diberi kodrat ilahi itu supaya engkau mengenal Tuhan dan engkau luput dari hawa nafsu duniawi. Makanya Alkitab berkata, ya setan itu nggak takut sama orang Kristen, setan nggak takut sama pendeta, setan takut sama orang yang melakukan firman. Tadi pagi saya cerita di sini, saya lagi doa pelepasan kan, ada orang kerasukan. Dalam nama Yesus orangnya kerasukan, ada teman satu WL agak-agak melambai. Datang ikut-ikut doa, dia tengking, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu nggak? Itu orang yang kerasukan liatin dia sambil ngomong gini, kamu kan temenku. Habis nggak saudara? Saudara dengar baik-baik, kitab Ibrani berkata, karena itu tanggalkanlah semua beban dan dosa yang merintangi engkau. Sebab di sekeliling kita ini banyak saksi. Saksi pertama di hidup kita itu adalah mata Tuhan. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat orang baik dan orang jahat untuk memberi upah kepada mereka. Diberi hidup dalam kekekalan upahnya kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi diberi hidup ya di dalam kebinasaan kalau engkau tidak mengasihi Tuhan. Saudara, engkau bisa hebat nyanyi di gereja. Engkau bisa hebat pelayanan di gereja. Ketika engkau keluar dari gedung gereja, bagaimana hidupmu di luar sana? Maaf, setan tahu. Setan lihat bapak-bapak. Engkau masuk keluar hotel sekalipun istrimu nggak tahu, tapi setan tahu. Ibu-ibu engkau yang berselingkuh, setan tahu. Anak-anak muda, engkau yang terikat dengan film porno, setan tahu. Jangan terikat dengan film porno. Engkau rusak semua pikiranmu dengan hal-hal yang begitu. Maka saudara, engkau tidak mendapat kodrat ilahi karena setan tahu bahwa engkau adalah miliknya. Tapi ketika kita hidup dalam waktu telah habis, sudah menyala hijau. Saya baru pembukaan loh. Baru 2 ayat yang dibaca, ini 1 pasal. Bisa terus sedikit lagi? Sampai jam berapa? Boleh ya Pak ya? 5 menit ya? Pelit loh 5 menit loh. Ya saudara, ayo kita sungguh-sungguh berjuang supaya sampai di garis akhir nanti kita ini, saya tadi pagi bilang saudara datang ke istana presiden, hari ini saudara datang, saudara masuk bisa nggak? Nggak bisa, ada persyaratan, ada syarat yang harus saudara ikuti supaya saudara bisa masuk.
Saudara, sorga itu lebih mulia, lebih dari istana presiden. Bukan sembarang orang bisa masuk ke sana. Hanya mereka yang terpilih, yang memakai kodrat ilahi itu, yang luput dari hawa nafsu duniawi, yang bisa masuk ke sana. Saudara baca saja ya di sana, nanti saudara lanjutkan sendiri di rumah karena saya sudah habis waktu. Ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, ya kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8 berkata begini saudara, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa? Berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya apa? Menjadi giat dan berhasil dalam apa? Pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Ini yang akan membawa kita berhasil masuk ke tanah perjanjian, memiliki hidup dalam kekekalan. Tetapi dikatakan ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa? Buta, picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan. Dosa kita yang lama sudah dihapuskan. Karena itu engkau jangan bikin dosa baru. Tidak ada berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Saya berdoa, saya undang para imam musik maju ke depan. Saya berdoa saudara. Ini kayaknya karena waktunya habis, lampunya makin dipanaskan. Jadi saya semakin keringatan di sini ya. Biar cepat selesai maksudnya. Saudara, kita berdoa ya. Supaya kita semua nanti ketemu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Kita dipanggil masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang mulia. Tanggalkan dosa. Dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Katakan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Ambil waktu ini dan bilang, Tuhan, kami mau berusaha dan sungguh-sungguh untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami tidak mau tertinggal, kami tidak mau mati di padang gurun seperti bangsa Israel. Kami mau mencapai tanah perjanjian, menjadi orang-orang yang terpilih untuk masuk ke sana. Kuatkan iman kami Tuhan, yang hari ini terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kepahitan, kekecewaan, ketakutan hari ini dilepaskan dalam nama Yesus. Bawa hidup kami Tuhan dalam kekudusan-Mu, agar kami boleh berdampak bagi kerajaan Allah, dan juga kami menggetarkan kerajaan setan. Hari ini kami tahu kodrat ilahi diberikan bagi kami yang mau sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam kebenaran. Kami keluar dari tempat ini sebagai orang-orang yang menang, karena kami mau hidupi firman Tuhan. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk saudara. Terima kasih kepada Pastor Debbie Basir yang sudah diberkat buat kita sekalian. Dan saya percaya kita semua disegarkan oleh firman Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak dari saudara diberkati Tuhan? Oh luar biasa. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.
Bagi saudara yang membutuhkan doa secara khusus, saudara bisa scan QR yang ada. Dan ada ratusan pendoa dari NDC akan mensupport Anda di dalam doa. Dan yang kedua, saya mendorong Anda untuk mengikuti Revival Night. Ya, 3 kali dalam seminggu supaya roh kita tetap disegarkan dan dikuatkan melalui pujian dan penyembahan. Oke, tidak ada hal yang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan baik dan sudah melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Di akhir zaman ini Tuhan, kami sadar bahwa kami bukan hanya sekedar mendengar firman yang menyukakan telinga kami, tetapi yang terutama adalah firman yang menyadarkan kami Tuhan, yang menegur kami Tuhan, supaya kami berjalan tidak dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini, yang semakin hari semakin kuat mencengkeram. Begitu banyak anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap orang. Engkau memulihkan keadaan mereka Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa mereka. Engkau memperbaharui pikiran mereka dan membangkitkan roh mereka Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, sekali lagi, firman-Mu hidup dan berkuasa. Menolong kami untuk kami hidup saleh, berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-Mu, Pastor Debbie Basir yang sudah diberkat, berkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya dengan suaminya Tuhan dan anak-anaknya. Engkau memberkati dan Engkau memagari, melindungi sehingga keluarga ini jadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Dan akhirnya aku berdoa untuk setiap orang yang hadir, biar mereka pulang dengan iman, dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai hidup saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.